Yang saya hormati Kakanda Master of Ceremony, pemandu acara pada hari ini. Yang saya banggakan dan saya muliakan para calon tamu-tamu Allah, para peserta jamaah haji 2025 berasal dari Kecamatan Bulukumpa dan Rilau Ale. Mengawali perjumpaan kita pada hari ini, saya mengajak kepada kita semua untuk bersama-sama membaca talbiyah. Bayangkan kita sudah berada dekat dengan Masjidil Haram, sehingga talbiyah kita semakin khusyuk, semakin fokus. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Seiring dengan berlimpahnya nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka wajar dan pantas jika kita selalu sikapi dengan rasa syukur yang mendalam. Lidah senantiasa kita basahi dengan membesarkan, menyanjung, mengagungkan asma Allah, sementara amal dan perbuatan kita senantiasa mengikuti sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar acara kita ini lebih berkah dan tidak menjadi penyesalan di hari kiamat, maka hendaklah kita senantiasa mengirimkan salam dan salawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Hadirin dan hadirat sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ditampilkan next. Pada kesempatan hari ini oleh panitia memberikan amanah kepada saya untuk menyampaikan satu materi akhlak jamaah haji dan budaya Arab Saudi. Kenapa materi ini sangat penting Bapak dan Ibu sekalian? Karena kita sebagai tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala tentunya sebagai salah satu di antara ibadah yang terbesar dan terpanjang adalah senantiasa melaksanakan akhlak yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Mulai kita berada di rumah, berakhlak dengan akhlak yang baik. Dan ini adalah merupakan salah satu tujuan Nabi Muhammad SAW diutus, yaitu untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Kata Rasul SAW, sesungguhnya saya diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Bukan berarti orang-orang Arab di zaman jahiliyah itu tidak berakhlak. Mereka punya perangai, punya karakter, punya akhlak. Banyak sisi-sisi yang sudah baik. Seperti Abu Lahab, pamannya Rasulullah, di setiap musim haji rela menyembeli unta beratus-ratus ekor demi untuk melayani tamu-tamu Allah yang melaksanakan ibadah haji, yang datang melaksanakan ibadah haji di tanah suci Mekah di zaman jahiliyah. Itu Abu Lahab. Tetapi amalannya Abu Lahab justru tidak berfungsi. Dikatakan oleh Allah, tabbat yada Abi Lahab, kecelakaanlah bagi Abu Lahab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak berguna ya apa-apa yang pernah dia usahakan.
Apa-apa yang pernah dia kerjakan untuk melayani tamu-tamu Allah di musim haji, dia muliakan tamu-tamu Allah, tidak berguna semuanya. Wa imra'atuhu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla nara zatal hab. Bahkan dia diancam dengan neraka. Wa imra'atuhu, istrinya juga, hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Apa yang menjadi penyebab utama Bapak Ibu sekalian? Salah satu penyebab utamanya Abu Lahab tidak diterima amal kebaikannya karena dia tidak masuk Islam. Dia tidak bersyahadat. Dia tidak bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Persyaratan utama kalau kita mau dinilai seluruh amal ibadah yang kita kerjakan harus bersyahadat. Harus bersyahadat. Jadi seperti kita masuk di sebuah kampus atau di perguruan tinggi, di pesantren, harus mendaftar. Masuk Islam harus mendaftar, yaitu bersyahadat, berikrar tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi akhlak ini merupakan pondasi utama seseorang dalam melakukan pergaulan, baik berakhlak kepada diri sendiri, berakhlak kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, berakhlak kepada sesama manusia, itu ada aturannya. Kepada diri sendiri, Rasulullah mengatakan, ya di dalam sebuah hadis, agar kita tidur dan juga bangun di malam hari untuk melaksanakan salat, agar kita berbuka dan juga berpuasa di hari-hari yang lainnya. Itu Rasulullah. Beliau paling panjang salat malamnya, tapi beliau juga sempat tidur, tidak salat semalam suntuk. Kenapa? Karena ada akhlak kepada diri sendiri. Mau kencing, ya segera cari toilet. Ngantuk, ya tidur. Lapar, ya makan. Haus, minum. Pernah ada jamaah umrah yang saya bawa bulan kemarin, dia tahan kencing. Dia tahan kencing sejak tiba di Mekah, tawaf, sa'i sampai selesai tahallul. Semalam suntuk dia tahan kencing. Ternyata besoknya tidak mau keluar kencingnya. Dibawa pergi ke hospital, emergency hospital. Di dekat WC 3 ada di situ rumah sakit untuk emergensi. Dikateter baru keluar kencingnya. Ternyata beliau terkena penyakit prostat. Jadi jangan kita tahan kencing tak kalau sudah ada gejala-gejala prostat, karena itu yang menjadi penyebab sehingga kencing tidak mau keluar lagi. Harus dikateter. Ini pengalaman ya. Jadi berakhlak kepada diri sendiri, minta izin disampaikan kepada pembimbing. Saya mau kencing Ustaz, mohon dibantu, mohon ditemani. Itu akan ditemani. Di mana-mana ada WC. Bapak dan Ibu sekalian, itu pentingnya akhlak kepada diri sendiri. Kemudian yang terpenting, kita ini melaksanakan haji menjadi tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Kita datang ke sana untuk menyempurnakan rukun Islam, agama kita. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan ibadah haji, maka sangat penting bagi kita untuk menegakkan pilar-pilar tauhid, pilar-pilar akidah. Dan itu termaktub di dalam ucapan talbiyah yang kita baca. Mari kita, Bapak Ibu sudah tahu terjemahannya, tetapi tidak apa-apa saya terjemahkan kembali apa itu makna daripada talbiyah yang kita baca. Ya, labbaik Allahumma labbaik, yang artinya kami telah datang, ya Allah kami telah datang. Datang melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik la syarika laka labbaik, kami telah datang dan tidak ada sekutu bagimu, tidak ada syarikat bagimu. Maknanya bahwa Allah lah yang maha tunggal. Dialah yang awal, tidak ada awalnya, tidak ada ujungnya, ada sejak dahulu kala. Dan dialah yang akhir, tidak ada akhirnya, tidak ada penghujungnya. Dialah yang maha besar, dialah yang maha suci, dialah yang maha agung, dialah yang maha tinggi, dan dialah yang maha mulia. Dan tidak ada syarikat bagi Allah, tidak ada tandingan bagi Allah, karena dia Allahu Ahad, Allah maha
Maha Tunggal, qiyamu binafsihi, berdiri sendiri, muhalafatul lil hawadis, tidak ada yang serupa dengan Allah. Kalau dalam surah Al-Ikhlas, walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada yang sama dengan Allah, tidak ada yang setara dengan Allah. Jadi pelaksanaan ibadah haji adalah penegakan pilar-pilar tauhid dan diucapkan labbaik la syarika lak labbaik, kami telah datang ya Allah dan tidak ada sekutu bagimu, hanya Engkau Tuhan yang Maha Tunggal dalam keesaanmu. Innal hamda, segala kenikmatan, innal hamda, segala puji, wan ni'mata, segala kenikmatan, lakawal mulk, segala kerajaan dan kekuasaan, la syarika lak, tidak ada sekutu bagimu. Makanya para ulama menyatakan bahwa pelaksanaan ibadah haji adalah menunaikan, mengikrarkan, menguatkan, mengokohkan kita sebagai insan yang bertauhid, yang mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam dan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena rupanya masih ada jamaah haji dari jamaah haji Indonesia, tapi bukan dari Bulukumpa Riau Ale, yang naik melaksanakan kemusyrikan. Nah, minta kita sapu-sapu itu tali pel, nah minta mau dijadikan penglaris. Itu tidak benar, masuk dalam kategori man allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantung-gantungkan azimat, maka dia musyrik. Hadis sahih riwayat Muslim. Iya, makanya itu di dekat Ka'bah ada di situ syekh dan tentara yang berdiri di dekatnya makam Ibrahim. Makam Ibrahim itu tempat kedudukannya Nabi Ibrahim ketika meninggikan Ka'bah. Ada bangunan yang mirip dengan kubah masjid keemasan. Di situ ada syekh berdiri pakai sorban, pakai baju yang rapi, dan memantau jamaah haji. Siapa yang memakai jimat-jimat, benang-benang di tangannya itu digunting, didatangi sama tentara dan syekh. Siapa yang memakai jimat-jimat di lehernya diambil, digunting sambil disyaramai. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man allaqa tamimatan faqad asyrak." Saya lihat-lihat, wih, ada banyaknya jamaah haji dari India, Pakistan, Bangladesh, dari Myanmar yang digunting. Kalau di Indonesia jarang ditemukan. Jarang karena steril sebelum berangkat. Baru-baru ada jamaah haji saya dari Kecamatan Ujung Loe, tapi dia orang tuanya dan juga istrinya orang Kajang, tapi dia tinggal di Ujung Loe. Satu hari satu malam seperti orang yang kesurupan. Ada videonya di sini. Dan tidak sadar. Dia berdiri di pintu kamar hotel dan teman-temannya dia usir semua keluar. Nah, akhirnya temannya tidak ada yang bisa masuk ke siang ini jamaah umrah Ramadan yang saya bimbing. Jadi akhirnya dinasihati, tidak ada yang masuk. Nama-nama yang dia ulang-ulang adalah nama-nama yang dia ingat. Dia ulang nama istrinya, nama pembimbingnya, nama temannya. Begitu terus. Setiap ada temannya mau masuk, dia usir keluar. Kemudian lama-kelamaan saya ruqyah, alhamdulillah sudah ada sedikit perubahan. Tapi masih sekitar 70% ketidaksadarannya. Akhirnya ditemukan di pinggannya ternyata ada kain-kain di sini warna hitam. Itu saya ambil, saya gunting, ada videonya di sini dibakar di dalam WC. Dibakar. Sekitar kurang lebih 1 jam setelah disterilkan tubuhnya, barulah dia sadar. Kenapa kayak ini? Ya, kenapa ada di dalam kamar mandi itu seperti ada yang sudah dibakar? Bilangnya mau ditanya itu kita, karena kita yang punya kamar. Bukan saya ini tamu di sini di kamarku saya di kamar lain. Ya, dia tanyakan. Artinya apa yang dia lakukan tidak sadar. Jadi pengalaman saya, kalau ada yang seperti itu kita buang. Iya, sterilkan. Tidak mau itu menerima di atas Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Kalau ada seperti yang jimat-jimat itu, iya, buang ki. Karena itu juga bagian dari wasilah-wasilah kepada kesyirikan. Ini pengalaman juga beberapa kali. Pernah juga ada jamaah saya kesurupan, jamaah haji khusus tahun 2024. Orang Jalan Menara. Iya, kesurupan. Sebentar kesurupan lagi. Ternyata yang rasuki dia adalah ada tetangganya yang iri. Iya, dia bangun rumah, sukses usahanya, berangkat lagi haji. Saya iri sama dia.
Bilang, kenapa kamu ikut juga berangkat haji? Bilang, iya karena saya iri, saya juga mau berhaji tapi saya tidak bisa. Satu-satunya jalan saya harus rasuki dia, saya harus ikut. Nah, sekarang saya rukyah kamu keluar dari tubuhnya, saya bacakan doa-doa rukyah, akhirnya dia keluar. Tapi masalahnya, kalau keluar kayak ini Ustaz, di mana kamu tinggal? Nah ini tempat saya tidak kenal. Bilang, kamu bisa pulang dengan bantuan teman-temanmu, atau cari tempat dimanapun kamu mau, di gunung-gunung, di pinggir laut, silakan, terserah. Akhirnya dia keluar. Ya, alhamdulillah sudah sehat sekarang. Jadi ada itu orang berangkat haji, belum hilang sisa-sisa jinnya. Akhirnya ikut ke atas berhaji juga. Iya, tapi tidak sempat berhaji jinnya karena tiba di Madinah, sebelum ke Mekah sudah steril, sudah bersih. Kasih minum air Zam-Zam dan plus di rukyah, saya rukyah. Ini kejadian tahun 2024, tahun kemarin. Iya, jamaah haji khusus. Iya. Hadirin dan hadirat sekalian semua rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa tidak baiknya ini kesyirikan Bapak Ibu sekalian? Karena di sini wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'am mansura. Orang yang musyrik, dia jaga kesyirikannya, dia tidak mau tinggalkan, dia tidak mau bertobat, maka itu amal-amal solehnya itu nanti di akhirat hanyalah seperti debu-debu yang berterbangan. Iya, dalam surah Nuh, walau asyraku la yahbatanna amalhum. Kalau mereka melakukan kesyirikan, kami hapus amalan-amalan mereka. Ini bahaya, makanya perlu bagi kita untuk mengikhlaskan niat, betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, hindari yang namanya kesyirikan atau wasilah-wasilah menuju kepada kesyirikan. Nah, sekarang yang kedua, akhlak jamaah haji penting bagi kita adalah menanamkan sifat ikhlas. Ikhlas karena Allah, Bapak Ibu sekalian. Kita berangkat haji ini rawan dihinggapi dengan penyakit ria. Ya, elok diasem tak? Rawan dihinggapi dengan penyakit ujub, membangga-banggakan diri. Itanya berangkat haji ya, iko depah, itu rawan sekali. Maka hindari penyakit ria ini. Suka menampak-nampakkan, memperlihatkan disertai dengan bangga. Maka penting bagi kita untuk menanamkan sifat ikhlas. Kita berangkat haji karena Allah, mengharapkan surga Allah, menghindari azab Allah, takut kepada Allah, mengharapkan balasan pahala dari Allah. Kita berangkat haji berkorban harta, tenaga, pikiran, materi. Itu karena mengharapkan surga Allah, agar kita terhindar dari nerakanya. Makanya itu diajarkan dalam manasik, di antara doa yang dibaca, sering-sering dibaca, Allahumma inni a'udzubika min azabin nar, Allahumma inni as'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang artinya, ya Allah, tolonglah saya agar saya masuk ke dalam surga, dan aku berlindung kepadamu dari siksaan api neraka. Ini sering-sering dibaca saat kita tawaf, saat kita sa'i, saat kita habis sholat, dimanapun kita baca ini, Allahumma inna nas'alukal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Bisa disambung setelah kita membaca talbiyah. Itu memang disarankan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahuddin. Tidaklah mereka diperintah kecuali agar mereka liya'budullah mukhlishina lahuddin, beribadah kepada Allah dengan ikhlas karena Allah. Ini penting, ini ikhlas. Bapak Ibu sekalian, tahu tidak? Ada nanti di akhirat, engkau tahu matu di akhirat, lenye pahalana sumpah jannah, pahalana hajina, pahalana sedekana. Sakatnya hilang itu di akhirat. Maka dia pun minta kepada Allah, ya Allah, di mana pahala puasaku, di mana pahala salatku, di mana pahala hajiku, pahala umrahku? Kok tidak ada ya Allah? Allah berkata kepadanya, wasangi purani ala dirino. Bukankah kamu itu mengerjakan itu semua karena ria, ingin dilihat, kamu jadikan sebagai kebanggaan. Kamu telah terima di dunia pengakuan, kamu telah mendapatkan status sosialmu tinggi di dunia.
Kamu apa namanya marah kalau tidak dipanggil haji? Engkau tahu? Ya, marah kalau tidak dipanggil haji. Ya. Haji ini sama dengan yang lain. Salat, puasa, zakat, zikir sama, yaitu untuk mengharapkan balasan pahala dari Allah. Makanya haji itu di dalam diri kita, dalam jiwa kita, dalam hati kita. Ya, butuh keikhlasan. Bapak dan Ibu sekalian. Nah, di sini ada akhlak jamaah haji yang ketiga yang penting bagi kita adalah sabar. Ya, sifat sabar sangat diperlukan dalam pelaksanaan ibadah haji, karena dalam pelaksanaan ibadah haji memang banyak baiknya. Dapat kenikmatan, dapat ketenangan, kedamaian, ketentraman. Mak syolek. Pesan nak colek, nak ajak nak pedaki, kirasakan itu nanti. Tetapi jangan lupa bahwa di sana dalam pelaksanaan ibadah haji juga ada rasa lelah, ada rasa capek, ada letih. Luar biasa. Perjuangannya luar biasa, butuh fisik, butuh tenaga, butuh perjuangan. Apalagi kalau dikasih turun mungkin dari mobil, dari terminal di Gaza, kan hotel tak nanti itu ada yang di Shisha. Shisha itu berarti dekat sekali dengan Jamarat, 950 meter 1 kilo. Kalau Kodal letak mungkin 500 meter, dia 600 meter ke Jamarat. Artinya kalau kita masuk dalam rombongan tanazul yang langsung diinapkan di hotel setelah melewati Musdalifah, iya, kemudian tidak tinggal di hotel di penginapan di Mina, di tenda di Mina, langsung dibawa ke hotel. Berarti kalau pergi melontar itu hanya beberapa ratus meter sampai maki di tempat melontar maki baru pulang ke hotel. Karena ada namanya tanazul, yaitu nanti akan diklasifikasi siapa yang harus di tenda di Mina. Yang tenda di Mina itu 2 terowongan sampai 3 terowongan dilewati. Ya sekitar 6 kilo. Berarti PP 12 kilo dari tenda ke Jamarat. Tapi kalau yang tanazul dekat Jidia. Ya, nanti akan ada pengaturan dari maktab, dari kloter. Nah, dan juga begitu penting kita bersabar Bapak dan Ibu sekalian, karena orang-orang yang kita temani itu berbeda-beda karakter, beda-beda sifatnya, beda-beda karakternya. Ada yang sedikit-sedikit tersinggung, marah. Ada sedikit-sedikit marah lagi, keluar lagi kata-kata mutiara. Ya, maka penting bagi kita untuk menjaga lidah, menjaga hati, bersabar Kalau ada masalah, maka penting bagi kita untuk fokus mencari apa solusinya. Jangan persoalkan masalahnya, dia itu sudah selesai. Kalau masalahnya kita persoalkan sampai besok, sampai lusa, tidak akan selesai. Sekarang kita duduk musyawarahkan dengan ketua kelompok, ketua regu, ketua kloter. Kira-kira apa ini jalan keluarnya? Karena banyak jamaah haji justru memperturutkan hawa nafsunya, emosionalnya pada saat dia berhaji. Padahal dalam pelaksanaan ibadah haji itu salah satu di antara kesuksesan dalam berhaji dan meraih haji mabrur adalah wala fusuka, tidak berbuat fasik, tidak mencaci maki, tidak mengeluarkan kata-kata kotor. Iya. Wala jidal, tidak berdebat, tidak memperpanjang masalah, tapi dia tenang-tenang tapi selesai masalahnya. Ini yang penting sekali bagi kita. Ya, wala fusuka wala jidal. Jadi sabar Bapak Ibu sekalian. Kita harus bersabar kalau menghadapi masalah, karena pasti itu ada masalah. Apakah itu kenapa lambat covernya datang? Mungkin kamarnya iya, kamar itu nanti kan rata-rata ber-AC. 2 mito orang di situ yang huni, ada yang mau pakai AC. Mau dingin-dingin. Ada tong alergi AC, enggak mau pakai AC. Bertengkar nih. Jadi ada solusinya Bapak Ibu. Ada yang mau pakai AC, ada yang tidak mau pakai AC. Kasih pakai AC dulu sebentar. Kalau dingin-dingin matikan AC-nya. Matikan AC-nya. Yang penting kita pelajari, nanti akan diajari oleh pembimbing, oleh ketua kelompok, ketua regu. Oh, begini cara on off AC di dalam kamar masing-masing. Begini cara mematikan, begini cara menyalakan AC.
Jadi yang alergi AC, nanti sebentar didinginkan dulu, sebentar dimatikan AC-nya. Kalau mulai lagi keringat atau makin lagi panas, makin lagi nyalakan lagi. Kemudian solusi yang kedua, kalau dingin kan setiap ranjang itu, setiap bed ada selimutnya, dan mau selimutnya tebal, warna putih biasa itu. Kalau selimutnya itu rata-rata hotel Mekah Madinah warna putih dan tebal, karena di dalamnya ada memang tebal dia. Ada semacam kapas-kapas begitu di dalamnya. Sehingga pada saat kita memasukkan tubuh kita di selimut itu, maka akan terasa hangat walaupun ruangannya ber-AC. Iya, jadi jangan makin khawatir. Jangan makin bertengkar gara-gara ada yang mau pakai AC, ada yang tidak mau pakai AC. Iya, belum lagi nanti masuk di kamar mandi, memor-mor di dalam. Kenapa airnya ini panas sekali? Padahal di situ ada kode itu di keran. Kalau kode biru itu ke kanan, berarti itu dingin. Tapi kalau dikasih begini itu kerannya ke kanan warna merah, berarti panas. Tapi kalau di tengah-tengah berarti hangat. Itu perlu kita pelajari. Kerannya itu WC di hotel, kalau warna biru itu dikasih miring ke biru, berarti dingin sekali. Kalau tengah-tengah berarti hangat. Tapi kalau dikasih miring ke warna merah berarti mapelah. Ada tadi suka yang panas-panas, nah lupain kasih kembali ke yang dingin. Akhirnya moro-moro minta tuh kasih. Iga namanya ni magi nama pelah kali ranue. Akasana wede. Itu perlu dimaklumi, diarahkan. Harus dikasih tahu, saling memberitahu ki. Iya, saling memberitahu. Iya. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam perjalanan haji dan umrah itu karakter asli itu akan muncul. Karakter asli akan muncul. Mereka tahu tuh utamanya yang berangkat suami istri, kalau biasa di sini itu bertengkar tuh itu di atas. Iya, jadi penting untuk saling memaafkan. Mak Gea, siapa itu yang bertengkar di sebelah? Oh, orang suami istri. Iya, itu karena kebiasaannya mungkin di sini tidak bawa naik. Jadi caranya gampang caranya. Kalau misalnya kita berbeda pendapat dalam masalah tertentu, tamanya suami istri, gampang saya. Ini saya sudah praktikkan dalam rumah tangga saya. Iya. Jangan diteruskan. Salah satunya menjadi pendengar setia, biarkan dulu pasangan tak ceramah. Biarkan dulu menyampaikan unek-uneknya, isi hatinya, kodongkolannya, kejengkelannya, kecemburuannya. Pangkata itu biasa jamaah haji cemburu. Dia sampai cemburu di atas. Dia magana ihanu ini perhatikan iya deh, saya ditinggalkan di belakang ihanu nu selamatkan. Cemburu. Jadi untuk sementara ibu-ibu jangan cemburu buta di atas, karena apalagi kalau dia ketua kelompok, ketua regu, tentu dia punya jamaah, punya anggota. Jadi kalau cemburu cemburu memang di sini, di atas jangan, karena pasti bertengkar gitu. Jadi karena pasti di sini ada nanti jadi ketua regu, ketua kelompok. Ya jangan terlalu cemburu, tapi maklumi, oh tugasnya ini suamiku, tugasnya sebagai ketua apakah. Ini ya Bapak dan Ibu sekalian yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi penting bagi kita untuk memperbanyak bertobat dan beristighfar sebelum berangkat. Banyak-banyak beristighfar. Bayangkan dosa-dosa dan kesalahan masa lalu tak? Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Astaghfirullahalazim wa atubu ilaihi. Sampai kita berangkat dalam keadaan sudah macakak nih, bersih maki, suci maki, karena Allah sudah gugurkan dosa-dosa kita karena taubatan nasuha sebelum berangkat. Karena pernah saya membawa jamaah dari naik Ka'bah, dia tidak lihat itu Ka'bah, dia tawaf, ikut tawaf di pelataran Ka'bah, tapi Ustaz, di mana itu Ka'bah? Sampai makin di hotel dia bertanya, di mana itu Ka'bah? Bilang itu tadi Ka'bah pada saat kita tawaf. Bila saya tidak lihat Ustaz. Kenapa bisa? Saya wawancarai khusus di kamarnya. Di depan kamarnya karena ada temannya dalam kamar. Ke depan kita dulu. Apa anuta di Indonesia? Apa kira-kira yang kebiasaan yang kita lakukan yang belum kita tinggalkan? Ternyata
Ternyata dia berangkat umrah, Pak rentenir. Apa namanya itu? Napakiana erodoin. ambil 1 juta kembali 1,5, ambil 10 juta kembali 12 juta dalam waktu tertentu. Kalau tidak dikembalikan dalam waktu dan tanggal tertentu, berlipat-lipat lagi, nak tambah lagi. Wah, pantasan. Sampai di Madinah tidak pernah baik, sakit terus. Iya, itu peringat. Itu masih bagus kalau begitu. Artinya Allah masih sayang sama kita. Kalau nampakkan itu dosa-dosa Allah di atas, nak kasih semacam jangan nasihat dengan cara begitu, itu masih bagus, itu masih sayang Allah. Tapi kalau tidak ada sama sekali, banyak pelanggaran dan dosa, ternyata tidak ada ujian sama sekali, hati-hati jangan sampai nanti di akhirat. Jadi bagus. Jadi kalau ada nanti teman tak sakit, Bapak Ibu, jangan berprasangka buruk, jangan piktor. Berarti Allah nasihati dia dengan cara Allah. Ya, dia rememen itu, Allah nasihati dia. Kemudian la'allahum yarji'un, agar dia kembali, agar dia sadar. Akhirnya dia bertaubat, salat sunat taubat di belakang Ka'bah, di belakang Baitullah. Kemudian dosa-dosa yang belum sempat dia taubat sebelum berangkat, akhirnya dia taubat di atas. Karena pernah juga ada jamaah haji mau mendaftar haji, yang langsung berangkat. Ustaz, maka daftar haji yang langsung berangkat. Tapi saya ini banyak dosaku. Apa dosa Om? Saya ini masih suka minum, masih suka tinggalkan sholat, masih banyak pelanggaranku. Kira-kira detona blender ke Allah Ta'ala kau mendaftar ke haji langsung berangkat. Kita berusaha ia bertaubat, meninggalkan apa-apa yang sering kita lakukan itu kita tinggalkan, kita sesali. Kemudian kita ganti dengan amal-amal baik. Kalau hanya masalah sholat, ya kan kesimpulannya rajin bagi sholat. Kalau misalnya masalah mau bukan, tinggalkan sebelum kita berangkat. Ya, tidak ada batasan hari. Yang penting kita sesali, kita tinggalkan, kita ganti dengan perbuatan-perbuatan baik, memperbanyak bersedekah, memperbanyak bertobat, memperbanyak istighfar. Sampai di atas dia berangkat haji, alhamdulillah dia tidak pernah sakit. Dan setiap hari dia tawaf sunnah di Baitullah sama istrinya. Dan dia sudah pergi lagi umrah. Beberapa bulan bulannya itu pergi lagi umrah. Karena dia bilang begini, selama saya berhaji, alhamdulillah rezekiku itu lancar. Dan memang haji dan umrah itu Allah akan dengan haji dan umrah itu, maka insya Allah menjadi salah satu di antara sebab Allah lancarkan rezeki. Allah permudah itu jalannya rezeki. Itu kalau umrah dan haji tak diterima. Ya, kemudian Bapak dan Ibu sekalian, penting bagi jamaah haji itu untuk memiliki sifat sopan santun, perilaku kepada sesama jamaah haji, sopan santun, ya, memuliakan, humanisme, ya, memuliakan, menghormati, sipakat tahu, sipakat ingat, sipakat lebih, penting bagi kita. Intinya kalau ada jamaah haji yang suka bercerita, bahasana cerita anunya di kampung, prestasinya, capaiannya, kebaikannya, maka kita dengarkan saja. Dengarkan saja, jangan sebut juga prestasi tak. Menjadi makin pendengar yang setia. Karena jangan sampai ada unsur-unsur kebanggaan sebentar. Ya, kalau satu orang jika tidak ada masalah, ya dia makin saja dengarkan. Oh iya, banyak-banyak saja istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Iya, motivasi, iya. Kemudian kalau ada jamaah haji yang butuh bantuan, utamanya lansia, mungkin mau didorong pakai kursi roda. Itu amalan yang paling tinggi itu pahalanya. Kalau sesama jamaah haji dibantu, dibawakan barangnya, didorong pergi ke masjid. Iya. Walaupun memang lansia itu jangan juga bila mau terus didorong, sesekali lah. Iya, sesekali, karena apalagi kalau ada pendamping bagus. Kalau ada pendamping anak, ya, keluarga dekat, itu bagus. Tapi kalau orang lain, jangan juga mau terus. Tapi kalau memang dari dalam dirinya dia mau membantu melayani tamu-tamu Allah, saya bersedia dorong ke nenek, saya dorong ke sebentar ke sana. Itu akan jauh lebih bagus, banyak pahalanya. Karena semua amalan yang dikerjakan si nenek atau si kakek ini di masjid, maka orang yang dorong itu dapat juga sebanyak pahala yang didapatkan oleh nenek tanpa mengurangi pahalanya.
Itu dia keutamaannya. Makanya di situ penting bagi kita untuk menolong, ya, memperkuat sesama. Jangan saling mengecilkan. Ya, saling memperkuat, Ki. Kemudian adab dalam berpakaian. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jamaah haji dituntut untuk menjaga adab dalam berpakaian. Alhamdulillah kalau jamaah haji Indonesia itu terkenal sekali dengan pakaian ciri khasnya menggunakan mukena atau talkun. Iya, menutup aurat. Apalagi pakai sarung tangan lagi, pakai handshot yang kelihatan jari-jari tangannya. Ya, jadi nanti kalau pakai sarung tangan yang handshot Bapak Ibu, utamanya ibu-ibu. Ya, pakai handshot itu yang kelihatan jari-jari tangan, tapi kelihatan juga telapak tangan, tapi ini terlindungi. Ini bagus sekali dipakai buat ibu-ibu. Jadi sarung tangan tapi kelihatan jari-jari tangan, namanya handshot. Itu aman pada saat kita mau tawaf, mau sa'i, angkat tangan begini, bismillah, Allahu Akbar. Walaupun ini lengan baju tak ke bawah karena longgar, tapi kan ada handshot. Akhirnya auratnya tidak kelihatan. Ini penting menjaga adab-adab dalam berpakaian. Pakai pakaian yang longgar. Iya, karena kalau misalnya biasa licin-licin apa tak solaki begini, tidak sobek kirota karena longgar, tidak ketat, tidak kelihatan lekat-lekut tubuh. Ini penting sekali. Bagi laki-laki bawa juga jubah seperti yang saya pakai ini. Karena salah satu tradisi Arab Saudi dan juga jamaah haji Indonesia, kalau sudah beberapa hari itu di atas, karena lihat orang pakai jubah semua, ya laki-laki akhirnya beli juga jubah. Kalau ada jubah nak bawa dari Indonesia nak pakai juga, walaupun tidak biasa di sini. Saya jamin, Ki, walaupun tidak biasa, Ki, di sini, di atas itu terpengaruh, Ki. Kenapa? Karena semua laki-laki dari luar negeri, dari Uzbekistan, Turkmenistan, dari Turki, dari Indonesia, dari Arab, dari berbagai negara, semuanya menggunakan jubah. Ya, apapun warnanya. Akhirnya kita juga terpengaruh. Saran saya bawa, Ki. Tapi kalau mau Ki beli di atas murah-murah, Ji. Ya, ada memang tempat-tempat di atas itu murah-murah jubahnya. Kalau yang penjual-penjual yang di pinggir-pinggir jalan itu biasanya 50.000 satu lembar. Masih baru begini, tapi dia semacam cakar. Ya, cakar, tapi masih baru. Ya, cakarnya Arab itu masih baru, harganya murah. Dibandingkan cakarnya Indonesia murah tapi kualitasnya rendah. Kalau di atas itu biar basi baru, pakainya nabuam mi. Akhirnya ada yang mengumpulkan baju-bajunya orang-orang Arab itu, akhirnya dia jual. Masih baru-baru. Baru-baru saya mau bayar 3 lembar jubah saya pisah warna putih. Tiba-tiba ada jamaah saya dari Maros. Iya, dentawan namanya Pak Mustawang. Ustadz, enggak usah kita yang bayar, Ustadz. Ini mau ada jirialku. Sorry kasih begitu. Iya, enggak apa-apa supaya kita semakin saling mencintai, saling menghormati. Ya, maka enggak apa-apa kita saling berbagi hadiah dengan sesama jamaah haji. Ya, mungkin pulang Ki dari masjid sehingga Ki di penjual kurma, beli coklat Arab, coklat Turki. Kemudian kita beli mungkin setengah kilo, 1 kilo, bagikan hadiah tamu-tamu Allah, sesama tamu-tamu Allah. Akhirnya kita beramal di sana. Dan makanan yang dimakan, sebiji kurma saja yang dimakan oleh tamu-tamu Allah di atas, lalu dia kuat beribadah, kuat berzikir gara-gara kita, itu amal jariah. Besar pahalanya. Karena akan jadi darah, jadi daging, jadi sel-sel tubuh yang baru. Akhirnya dia kuat, dapat stamina. Ya, bagus imunitas tubuhnya gara-gara kita. Makanya amalan yang paling bagus di atas itu kepada sesama tamu-tamu Allah, sesama jamaah haji adalah saling membagi air, membeli makanan, ya, membeli kurma, membeli coklat, apa kesukaannya. Ya, kalau bosan Ki makan di hotel yang pembagian dari catering, sesekali ajak mungkin teman-teman tak pergi di warung, karena banyak dibuka warung-warung di atas itu ala Arab, ala Indonesia. Kalau di Mekah itu ada warung Indonesia naik di Tower Samsam. Di depannya King Abdul Aziz, naik lift naik tangga jalan Ki, eskalator, baru jalan Ki pergi di P3, cari Nusantara. Wah, Nusantara di mana Nusantara? Indonesia? Iya, di sana. Ditunjukkan di sana. Ada berbagai macam menu Indonesia di situ. Ya, kalau di Madinah ada warung Sunda.
Ya, ada warung Sunda di dekatnya pintu 338 lurus, di dekatnya Bos Halimura. Ya, ada, atau bisa juga di pintu 328, di situ ada warung Indonesia juga. Banyak di atas situ. Atau mau ke Al-Baik, Al-Baik. Ya, kemudian setelah kita beli Al-Baik, di dekatnya Skyview, di bagian ujungnya kuburan pemakaman Baki, keluar ke sedikit, di situ ada Al-Baik. Beli ke situ, bagi-bagikan juga jamaah haji, karena 100.000 satu porsi, tak bisa dimakan 2 orang, 3 orang, 4 orang. Al-Baik itu makanan khasnya Arab. Isinya ayam, ada ada makanan-makanannya juga. Ya, ada rotinya juga. Oke, sekarang pergaulan antar bangsa. Nanti di atas Bapak dan Ibu sekalian, kita akan bertemu bersilaturahim dengan sesama jamaah haji dari berbagai negara. Iya. Indonesia? Iya, Indonesia. Jadi biasa itu kalau jamaah haji Indonesia baku bahasa di situ bicara dengan menggunakan bahasa sendiri, bahasa isyarat. Indonesia, Masya Allah Indonesia. Jadi kita akan nampak begitu kental persaudaraan sesama Islam. Walaupun kita tidak pernah bertemu, tapi di atas itu begitu saling menghormati. Dan mau kita tahu siapa yang paling mulia? Kalau kita bertemu dengan tamu-tamu Allah dari negara lain, siapa yang paling mulia Bapak Ibu sekalian? Orang yang paling dahulu mengucapkan salam. Assalamualaikum. Tebarkan saja salam. Redus salam, karena salah satu di antara masuk surga dengan cepat dan mudah yaitu redus salam, menebarkan salam, menebarkan kedamaian. Ya, itu saja. Ucapkan salam. Kalau tidak sengaja ada orang kita injak kakinya, ya langsung kita afwan. I am sorry. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Tidak jadi itu marah. Kalau kita ucapkan salam tidak jadi marah. Karena luar biasa itu kalau jadi ada yang kita kenal, yang tidak kita kenal, ucapkan salam. Inilah pergaulan antar bangsa, saling menyayangi, saling memberi makanan biasa. Kalau dia bawa makanan, nah tawariki juga, ada roti, ada kurmanya, ada makanan-makanan yang dia bawa dari negaranya, nah tawariki juga. Jadi bawa tongki makanan kalau pergi ke masjid. Makanan-makanan kerupuk-kerupuk mungkin, ada kerupuk singkong, kerupuk pisang, atau ada mungkin jagung marning, bawa pergi ke masjid di tas-tas kecil tak, bagikan di situ, melayani tamu-tamu Allah. Ya, Masya Allah, food Indonesia good. Ternyata enak katanya makanannya Indonesia. Padahal apa? Kerupuk singkong. Tapi enak menurut dia. Dia tidak pernah merasakan di kampungnya, di negaranya. Ini tips-tips ya yang sudah pernah saya praktikkan, lalu bisa nanti dipraktikkan oleh jamaah, dan insya Allah dijamin ini akan saling menyayangi, saling menghormati. Besoknya itu biasa nak cari di sini biasa Indonesia ini duduk, biasa nak bawakan maki juga oleh-oleh. Masya Allah. Ya, ini ya, saling tolong menolong, saling mengambil manfaat, tidak merendahkan bangsa lain, tidak merasa paling benar. Karena tujuan kita sama untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangsa bolong-bolong utamanya dari Afrika, dari Sudan, Somalia, dari Maghribi, Masya Allah, ternyata itu saya pelajari banyak sekali hafiz Al-Quran. Bangsa bolong-bolong banyak sekali yang hafal Al-Quran 30 juz, yang berangkat haji, berangkat umroh. Ya, kadang-kadang dia mengaji tanpa melihat mushaf. Wih, sudah berapa lembar bila baca ini? Bolong-bolong di dekatku, ternyata dia hafiz Al-Quran. Antum mahirung Quran? Antum hifzul Quran? Alhamdulillah. Ya begini, alhamdulillah. Anda penghafal Al-Quran? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Begitu saja ucapannya. Iya. Kemudian Bapak sekalian, akhlak dalam beribadah. Jamaah haji dalam melaksanakan ibadah haji, hendaknya saat tawaf itu tidak saling mendahului. Jangan saling meninggalkan kalau tawaf bersama teman-teman tak. Tapi saling baku jaga baku pegang Ya, jangan saling mendahului. Demikian juga saat sa'i. Jangan saling mendahului, saling menunggu Iya. Saling menunggu. Dan dipastikan di tempat tawaf dan di tempat sa'i ini, kalau misalnya dikhawatirkan ada yang terpisah dari rombongan, maka selalu ada tempat baku janji di mana ketemu.
Ya, sudah ada kesepakatan ini Bapak Ibu, di mana kita mau ketemu. Kalau misalnya tidak sengaja terpisah di pelataran Ka'bah, di mana kita mau ketemu? Saya ada pengalaman. Saya sampaikan kepada jamaah haji, kalau sebentar-sebentar siapa tahu ya Allah takdirkan ada yang terpisah dari rombongan secara tidak sengaja, maka tolong yang terpisah lihat lampu hijau. Di sini ada Hajar Aswad, di sana ada lampu hijau, maka berdiri di tengah-tengahnya. Iya, ada di situ itu ujung yang ada semacam pembatas plastik warna hijau. Berdiri di situ. Berdiri di situ. Sesekali kasih naik apa? Mungkin syal. Begini. Ya. Ya, kode. Oh, ada teman yang lihat dari jauh. Ya, ini kodenya selalu kasih naik begini. Sebentar kasih naik lagi. Kalau capek jangan dipaksa. Kasih naik lagi begini. Ya. Itu kodenya. Atau bisa juga tertulis Tomasa'a. Di bawahnya itu Tomasa'a, di depannya ada tempat sholat. Orang biasa sholat di situ kalau sudah tawaf. Ada tertulis Tomasa'a. Di situ itu di depannya banyak orang sholat. Kalau selesai tawaf, ke situ makin juga. Baru sesekali berdiri. Ini. Sebentar lihat makin rombongan tak. Dan dicari di sana tidak ada berarti ada di Tomasa'a. Insya Allah cepat sekali dapat. Jadi harus ada tempat di pelataran Ka'bah di mana mau bertemu. Ini tergantung kesepakatan yang mana disepakati. Yang kedua, kalau di luar masjid biasanya itu ada tempat di luar masjid yang disepakati di mana mau bertemu. Kalau jamaah haji dari Kindang itu saya temukan di atas tahun 2024, kalau ada yang terpisah dia tempat bertemu jadi Keram Zamzam di Safa Marwah. Karena satu itu tempat mengambil air Zam-Zam di Safa Marwah, di luarnya hanya di yang ada keram Zam-Zam. Bebas jamaah haji mau ambil 10 liter, mau ambil 5 liter, beli yang tempat Zam-Zamnya 5 liter itu dari plastik. Tetapi tempat tutupnya itu seperti tutup jergeng. 5 real itu senilai 20.000 kurang lebih. Isi Zam-Zam di situ. Tunggu juga teman tak. Di sini tempat bertemu kalau ada jamaah yang nyasar. Utamanya yang di Shisa, terminalnya nanti di terminal Gaza, 600 meter gitu jalan kaki baru masuk di Masjidil Haram. Jadi kalau keluar dari Masjidil Haram ada teman terpisah, langsung di sana di Keram Zam-Zam. Di tempat air Zam-Zam, di sampingnya Kisir Malik, rumah raja. Di bawahnya jembatan. Ada di bawahnya jembatan. Di situ bisa tempat bertemu. Tergantung yang disepakati di mana yang mudah. Yang mudah bagi bapak dan ibu. Itu pengalaman kemarin jamaah Kindang, tidak ada yang nyasar, tidak ada yang pernah nyasar. Begitu ada yang nyasar terpisah, langsung ke situ. Dia ada nih teman-temannya di situ semua duduk menunggu. Iya, itu ya. Ini tips-tips. Kemudian pada saat bapak dan ibu sekalian melaksanakan sa'i, kan ada di atas kita itu lampu hijau bapak ibu. Kalau sampai di lampu hijau, itu kan disunnahkan berlari-lari bagi laki-laki. Yang perempuan jalan biasa sambil membaca doa. Ya, misalnya di lampu hijau di atas saya, memanjang ada mungkin, enggak tahu, saya belum pernah ukur, tapi perkiraanku itu ada kapan sekitar 40 meter. Perkiraan saja ya. Sambil berlari-lari yang laki-laki, Rabbighfir warham wa takarram wa tajawaz amma ta'lamu innaka ta'lamu ma la na'lamu innaka antallahu al-azzul akram. Jadi kalau sampai di ujungnya yang laki-laki yang sudah berlari-lari tadi berhenti jangan tinggalkan ibu-ibu. Tunggu dulu, kita ajang dulu ibu-ibu. Karena ibu-ibunya tidak disunahkan lari. Yang disunahkan berlari hanya laki-laki. Berarti sebentar tunggu di sana di ujungnya lampu hijau. Itu ya. Itu di saat kita melaksanakan sa'i, supaya rombongan tetap kompak dan solid, tetap terjaga, tidak saling meninggalkan. Ya. Kemudian ada juga tipsnya. Saat bapak dan ibu berada di atas bukit Safa dan bukit Marwah, biasanya kan di situ kalau mau berdoa menghadap ke Ka'bah, diusir sama askar. Diusir, yalla hajja kalau perempuan. Haji. Berarti diusir gitu. Tidak dibiarkan tinggal di situ.
Berarti pindah ki cari tempat yang kita tidak diusir. Baru kita menghadap ke Ka'bah, berdoa dan berzikir. Nah, ini dia. Itu ya. Jadi bersama rombongan, jangan sampai tidak nalek kita mentah pindah ki di mana posisi yang aman, yang tidak diusir sama askar. Oke Bapak Saudara sekalian. Kemudian mencium Hajar Aswad, jangan kipaksakan diri. Mencium Hajar Aswad. Baru-baru ini ada jamaahnya, travelnya teman. Dia paksakan diri mencium Hajar Aswad. Akhirnya meninggal di tempat. Ya, meninggal di tempat, lehernya patah. Jadi ada cara kalau kita mau mencium Hajar Aswad. Yang pertama tawaf dulu. Tawaf dulu 7 kali. Nanti di putaran terakhir atau sempurnakan dulu tawaf 7 kali. Ini tawaf sunnah ya, karena ada macam-macam tawaf. Ya, ada tawaf umrah. Nanti tamattu ya, haji tamattu. Kalau haji tamattu kita ambil berarti umrah dulu itu. Umrah dulu, mulai dari berniat ihram di tempat mikot. Kalau kloter delapang itu kan nanti tiba Madinah toh, berarti tempat mikotnya nanti di Bir Ali. Berniat di sana, berpakaian ihram di sana. Setelah itu masuk ke Mekah, kurang lebih 6 jam perjalanan naik bus. Masuk hotel, jaga ihram tak, jaga larangan-larangan ihram. Kemudian masuk di Ka'bah, tawaf 7 kali. Ya, setelah tawaf 7 kali, salat sunnah di belakang makam Ibrahim 2 rakaat. Rakaat pertama setelah Fatihah baca qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua setelah Fatihah baca qul huwallahu ahad. Setelah selesai salam ke kanan ke kiri, berdoa. Dan ada sunnah setelah itu, yaitu mencium Hajar Aswad. Ya, ada sunnahnya setelah itu. Tapi jangan dulu karena masih umrah. Jangan dulu dilangkahi dulu itu mencium Hajar Aswad. Karena ini masih umrah. Bahaya kalau ada yang terlepas dari rombongan, akhirnya sulit bagi pembimbing mencari. Setelah selesai sholat, sama-sama minum air zam-zam. Sudah siram sedikit. Sisa-sisa air zam-zam di pantat gelas, siram sedikit kepala tak sunnah hukumnya. Setelah itu sama-sama pergi sa'i. Setelah selesai sa'i, tahallul di pelataran Masjidil Haram bagian belakang. Berarti umrahnya selesai dan sudah bisa mengganti pakaian ihram menjadi pakaian biasa. Nanti lagi tanggal 8 Zulhijjah baru kita berpakaian ihram berniat untuk haji. Ya, betul itu bagusnya haji tamattu karena tidak lama berpakaian ihram. Ya, nanti setelah tanggal 8 Zulhijjah, setelah mandi wajib, berpakaian ihram, berniat haji, kemudian pergi ke Arafah melaksanakan wukuf, kemudian setelah itu malamnya ke Musdalifah. Ada yang murur itu artinya tidak lama di Musdalifah, tidak turun dari mobil, langsung ke Mina. Sebahagian turun di Mina, sebahagian langsung kembali ke hotel. Setelah itu di hari tanggal 10 Zulhijjah melontar Jumratul Aqabah. 1 jumrah yang dilontar. 3 itu yang dilontar Pak. Jamratul Ula, di tengah Jamratul Wusta, yang paling ujung itu Jamratul Aqabah. Kalau tanggal 10 Zulhijjah itu tidak dilontar kini Ula, Wusta, dilangkahi jalan kaki saja. Hanya Aqabah yang dilontar. 1 yang dilontar kalau tanggal 10 Zulhijjah. Yang dilontar 3 itu nanti besoknya lagi, yaitu tanggal 11 Zulhijjah. Dilontar 3-3-nya. 7 di sini, 7 di Wusta, 7 di Aqabah. Kalau misalnya tanggal 12 Zulhijjah yang mengambil nafar awal, berarti lontaran terakhir itu 7 di sini di Ula, 7 di Wusta, 7 di Aqabah. Kalau dia nafar awal berarti hanya tanggal 12 Zulhijjah selesai nih prosesnya. Sekarang di mana mau membuka ihram? Membuka ihram dan sudah bercukur pertama pada saat selesai melontar tanggal 10 Zulhijjah yang Aqabah itu. Dibuka itu ihram tak? Sudah diganti pakaian biasa dan larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi kecuali 1. Dilarang berhubungan suami istri. Dibolehkan berhubungan suami istri nanti setelah selesai tahallul kedua. Iya, tahallul kedua setelah tawaf ifadah, kemudian sa'i, tahallul kedua. Nanti selesai itu tawaf, sa'i, tahallul kedua, baru di situ baru halal semuanya. Larangan-larangan ihram sudah tidak berlaku lagi.
Jadi kalau baru Jumratul Aqabah dilontar, sudah bisa mengganti pakaian ihram, maka semua larangan ihram sudah tidak berlaku. Tapi khusus hubungan suami istri masih berlaku. Kalau ada yang melanggar dari waktu-waktu itu, maka hajinya tidak sah. Wajib dia ganti lagi haji di tahun-tahun mendatang. Iya, dan banyak sanksinya yang lain. Hadirin, jadi sabar-sabar maki dulu. Sabar-sabar maki dulu. Ada waktunya untuk mengambil berkah. Bapak Ibu sekalian, ini mungkinnya terkait dengan masalah mencium Hajar Aswad, jangan paksakan. Karena itu sebenarnya saya mau luruskan dulu. Hukum mencium Hajar Aswad adalah sunnah ketika tawaf, bersamaan dengan tawaf. Jadi misalnya kita masuk ke Masjidil Haram untuk tawaf, apakah tawaf sunnah, apakah tawaf umrah, atau tawaf haji, tawaf ifadah. Karena 3 itu macamnya, ada 4 tawaf dengan tawaf nazar. Tawaf nazar kan jarang ada orang bernazar matinjak toh. Hello kamallahu tawaf. Kalau Allah beri saya kesembuhan, saya akan pergi tawaf di Ka'bah. Jarang ada begitu. Yang banyak itu adalah tawaf sunnah. Tawaf sunnah itu tidak ada jisainya hanya masuk tawaf saja, selesai tawaf salah sunnah selesai. Iya, tawaf umrah. Iya, tawaf umrah itu mulai dari berniat ihram, mikot di salah satu tempat mikot, kemudian tawaf, sa'i, ada tahallulnya. Selesai tahallul baru selesai. Itu tawaf umrah untuk tamattu, atau tawaf umrah selain tamattu, tawaf umrah sunnah. Karena tidak menutup kemungkinan sudah ki umrah sambil menunggu musim haji karena terlalu lama baru tanggal 8 Zulhijjah toh. Biasa itu ada jamaah haji mau pergi ambil mikot di Tan'im, mau umrahkan orang tuanya. Apakah itu dibolehkan? Ya, dibolehkan. Tapi itu nanti dikoordinasikan dengan pembimbing, jangan ki pergi sendiri. Iya, supaya benar ki pelaksanaannya. Tapi sebagian ulama menyarankan selesai pi haji. Tung sabar-sabar maki dulu, selesai pi rangkaian haji kita. Kalau mau ki umrah berapa kali, yang penting selesai berhaji. Karena butuh persiapan fisik kesehatan. Untuk Ar-Musna, Arafah, Musdalifah, Mina, itu intinya haji. Jangan sampai sering-sering pergi keluyuran kemana-mana, ya berumrah berulang-ulang, kemudian pada akhirnya saat Ar-Musna drop. Itu yang dikhawatirkan oleh penyelenggara haji, utamanya kesehatan, tim pendamping kesehatan, ya TPKHI-nya itu. Ya ini jadi fleksibel di situ. Bagi yang kuat mungkin tidak ada masalah. Oke, sekarang saya kembali. Jadi tidak boleh ambisius terlalu lama tanpa mengabaikan orang lain yang berkeinginan yang sama. Karena biasa itu orang kalau pergi mencium Hajar Aswad siku-siku. Itu kan mencium Hajar Aswad sunnah, menyakiti orang lain haram. Jangan sampai melaksanakan yang sunnah, melaksanakan yang haram. Jadi ini penting bagi kita, jangan sampai melaksanakan yang sunnah tapi menyakiti orang lain. Ini berbahaya. Pada saat di Arafah jangan memaksakan diri naik ke Jabal Rahmah yang dapat membahayakan diri sendiri. Karena itu kan kalau naik di Jabal Rahmah di hari Arafah, ada biasa jamaah haji napaksakan dirinya, tinggalkan tenda. Dia jalan pergi ke Jabal Rahmah karena nanggap itu amalan yang paling utama. Baru-baru ini di Jabal Rahmah itu banyak sekali orang yang meninggal karena panasnya kan sampai 40 lebih itu panasnya di musim haji tahun lalu. Banyak yang meninggal. Sedangkan di dekat tenda saya itu, dekat base saya itu ada 3 di situ berdekat-dekatan meninggal. Iya, utamanya yang lansia karena hawa panas. Akhirnya mungkin darahnya pecah kah, atau mungkin terhambat kah, atau apalah namanya. Itu perlu menjaga kesehatan diri. Jangan sampai kita mengejar yang sunnah sementara menjerumuskan diri ke dalam kebinasaan. Allah berfirman, "Wala tulqu biaidikum ila tahluka." Jangan menjatuhkan dirimu sendiri kepada kebinasaan. Jadi lebih penting untuk menjaga diri kita. Kemudian pada saat melontar jumrah menggunakan batu kerikil sebesar kelereng. Jangan yang besar-besar. Dan melontarnya juga jangan terlalu kencang. Karena jangan sampai kalau kita melontar jumrah, kembali itu batu, kena orang kan bisa berdarah. Yang dihitung itu pada saat melontar Bapak Ibu sekalian adalah yang penting masuk di kotaknya. Di sini ada begini palannya di sini nih, tembok.
Di situ ada tugu yang mau dilontar. Nah, di sini Ki mau melontar ini. Yang penting masuk di kotaknya biar tidak kena itu tiang. Itu sudah sah. Tapi ada juga orang napaksakan ambil batu kalau dia Bismillah Allahu Akbar. Ya, kencang sekali. Kencang sekali. Ya, biasa-biasa saja, pelan-pelan maki. Yang penting masuk di kotaknya itu sudah sah, biar tidak kena itu tiangnya. Itu ya. Itu nanya. Kenapa? Karena kalau terlalu kencang nah lompat kembali itu karena batu ini mau dilontar. Kalau terlalu kencang cerata bisa saja itu batu itu kembali nah kena orang. Dan memang di sana banyak berdarah saya lihat. Banyak berdarah kepalanya nah kena batu lontarannya orang. Apalagi kalau di belakang Ki yang dilontar bukan Jamratul Aqabah tapi kepalanya orang. Jadi pelan-pelan Ki, Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Iya, ada lagi doanya itu. Kalau kita mau hafal itu bagus. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Ya Allah jadikanlah hajiku mabrur. Ayo sama-sama. Bismillahi Allahu Akbar. Allahumma ja'alhu hajjan mabruran. Lontar. Iya itu. 7 batu. Tidak sah juga itu kalau kita langsung 7 batu dipegang satu kali jadi lontar. Tidak sah, itu dianggap satu. Harus satu-satu. Karena jangan sampai daripada capek-capek kak mau melempar satu mode satu kali mau lempar ini juga. Bismillahirrahmanirrahim Akbar. Itu hanya dianggap satu. Baru satu karena lontarannya yang dihitung. Oke Bapak Ibu sekalian, pada saat di raudah jangan melangkai orang yang sedang sholat dan berdoa. Ya biasa berdempet-dempetan di raudah. Makanya sekarang itu untuk masuk di raudah jamaah haji mulai tahun lalu itu diatur oleh petugas. Ya disuruh bersabar, disuruh sakinah, tenang. Tidak boleh lari. Ya dulu kan sebelum Covid orang berebutan masuk raudah, berlari kencang. Siapa yang duluan dia yang dapat. Sekarang tidak. Jalan lagi masuk disuruh jalan pelan-pelan. Sakinah. Baru ditunjukkan. Hadza raudah, ini raudah. Ya. Sholli hadza. Salat di sini. Itu ditunjukkan Ki, pelan-pelan. Lagian pula orang memang tidak boleh ribut di raudah karena di situ taman dari taman-taman surga. Di situ kuburannya Rasulullah dekat sekali. Salah satu adab dan akhlak kepada Rasulullah, maka kita rendahkan suara karena di situ ada kuburnya Rasulullah di samping. Baik, next. Bapak dan Ibu sekalian, nah sekarang itu terkait dengan masalah akhlak jamaah haji. Ya. Selanjutnya Bapak dan Ibu sekalian, budaya Arab Saudi. Jadi di antara kebiasaan orang-orang Arab itu biasanya itu orang Arab itu karakter suaranya itu besar, menggelegar. Iya. Orang-orang Arab itu suaranya besar-besar. Apalagi kalau bertengkar mulut. Iya, kayak mau aku habisi. Besar sekali suaranya, bilang kayak mau aku habisi nih. Padahal sebentar tidak terjadi apa-apa, tidak ada yang dipukul. Ternyata memang hanya suaranya yang besar. Yang biasa pergi umrah pasti biasa menyaksikan, melihat, wih, kenapa ini orang Arab besar sekali? Soalnya memang dia suaranya besar-besar. Jangan heran, jangan kaget. Ya, dan nanti kalau orang Arab itu bertengkar di depan walaupun bagaimana suaranya besarnya, tidak ada yang sampai baku hantam, baku pukul. Kenapa? Karena kasih berdarah orang di Arab itu tinggi sekali dietnya. Ada pernah itu orang Mesir berkelahi dengan orang Indonesia, pekerja dari Indonesia. Orang Mesir ini dikasih berdarah sama orang Indonesia. Berapa dendanya? 50.000 real. Kalau 1.000 kan 4.500.000. 50.000. Berapa itu kira-kira? Iya, ratusan juta kan dendanya. Itu di atas itu bahaya. Kalau membunuh dibunuh juga. Kalau kasih berdarah harus kasih berdarah juga, kecuali kalau dia memaafkan. Kalau dia memaafkan maka hanya dibayar sesuai kesepakatan.
Ya, tapi kalau di pengadilan harus dikasih berdarah juga sesuai dengan cara dia pada saat dikasih berdarah. Itu undang-undangnya di tanah suci seperti itu di Arab Saudi. Masih berlaku yang namanya hukum rajam, hukum ada namanya diat, ganti rugi dan lain sebagainya. Kemudian biasa memaki orang lain dengan menggunakan suara sebutan seenaknya. Iya. Orang Arab itu utamanya orang Arab Badui, biasa dia memanggil kita dengan seenaknya. Kalau salah sedikit langsung dia anta majhul. Iya, anta majhul, Anda tolol. Iya, anta majnun, Anda gila. Itu kalau orang-orang Arab Badui, utamanya sopir-sopir itu. Jadi kalau kita orang Indonesia jarang dikasih begitu, karena orang Indonesia itu biasanya sopan-sopan, santun-santun. Tapi kalau orang-orang luar, iya, seenaknya biasa. Tapi orang-orang Arab tertentu saja, utamanya Badui, ya orang Arab pegunungan. Kemudian sikapnya terhadap pendatang kadang-kadang acuh tak acuh. Tetapi kalau dapat orang Arab yang bagus, itu bagus sekali. Masya Allah, haji, ya haji, Masya Allah, haji mabrur, ya ahla wa sahlam. Fiduyufillah, fiduyufir rahman. Selamat datang wahai tamu-tamu Allah. Kalau dapat orang Arab yang bagus. Tapi kalau dapat orang Arab yang tidak bagus, ya maka acuh tak acuh. Tidak mau peduli, tidak mau tahu urusan orang lain. Itu tergantungnya. Sama juga di sini, ada yang bagus sekali, ada yang biasa-biasa. Ini nanti kita akan dapati begitu. Ya, kemudian biasanya kalau orang Arab itu ada pekerjaan, misalnya sementara dia makan. Nah, ada urusan ini, ada koper. Saya pernah kejadian di Jeddah. Ada koper jamaah saya itu hilang satu. Sudah dicari kemana-mana, tidak ada. Yang lain ada semua. Akhirnya saya pergi melapor di bagian kehilangan barang di bandara. Tapi mereka sementara makan. Ya, sementara makan. Akhirnya dia bilang, sabar. 10 menit. Sabar, 10 menit katanya. Aduh, sementara ini bus di luar sudah menelpon mau berangkat. Ya, saya disuruh menunggu 10 menit. Ya, lalu baru 5 menit saya lihat jam, baru 5 menit saya bilang lagi. Saya memberitahu lagi bahwa bagaimana koper jamaah saya. Bagaimana koper jamaah saya? Langsung dia bilang, sabar. Sampai lagi 10 menit, lewat lagi. Jadi memang butuh kesabaran ekstra kalau berhadapan dengan orang Arab. Dan kalau nasuruh sabar itu orang Arab begini caranya. Sabar. Dia disertai dengan gerakan begini. Sabar. Sabar tuh makin di situ berdiri tunggui. Ya, begitu dia hampir semua orang Arab kalau Nasurki bersabar menunggu, pasti dia begini. Sabar. Kita tunggui, ya. Kemudian tidak marah jika dipegang kepalanya, tapi marah sekali jika dipegang pantatnya. Itu orang Arab itu. Kalau dipegang kepalanya, dia tidak marah, biasa-biasa. Tapi coba pegang pantatnya, dia seperti ditempeleng kalau Indonesia. Orang Arab itu kalau dipegang pantatnya begini, dipukul pantatnya begini, seperti ditempeleng. Iya. Makanya jangan sekali-kali pegang pantatnya orang Arab, karena dia hukumnya seperti ditempeleng kalau di Indonesia. Tapi kalau kepalanya, iya, tidak apa-apa, tidak ada masalah. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, yang semua dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan itu ada kebiasaannya orang Arab. Kalau dia memberi, selalu tangan kiri. Banyak-banyak saya perhatikan kalau orang Arab itu memberi, apakah misalnya ada kita beli, dia kasih gitu tangan kiri. Dan itu tradisinya di sana. Jangan heran kenapa ini orang Arab ini penjual-penjual di sini dari Pakistan, dari Bangladesh, dari Mesir, dari Yaman, dari Myanmar yang menjual, membantu orang-orang Arab di toko-toko. Kalau nak kasih barang tangan kiri, jangan kita tersinggung karena memang dia tradisinya begitu. Kalau jabat tangan pakai salaman tangan kanan, tapi kalau memberi selalu tangan kiri. Next. Kemudian jika bertemu dengan seseorang, maka itu orang Arab aktif sekali. Dia aktif mengucapkan salam, baik kepada orang yang dikenal atau tidak dikenal. Dia aktif sekali mengucapkan salam. Assalamualaikum. Ada jamaah haji Indonesia dia lewat, Assalamualaikum. Kenal tidak kenal, dia menyebarkan salam. Itu kebiasaannya orang Arab. Iya. Jadi kalau bisa kita dahului. Jangan malu-malu, kita yang dahului. Assalamualaikum. Karena memang dia menerapkan hadis.
orang yang paling termulia di antara kalian ketika bertemu adalah yang lebih dulu mengucapkan salam. Ya, ucapkan salam. Kemudian apabila dia bertemu dengan temannya yang sudah akrab, sudah saling akrab begitu, maka dia itu kalau ketemu itu orang Arab itu berpelukan, cium pipi. Iya, dia misalnya tuh laki-laki dengan laki-laki itu akrab ini, akrab. Ketemu, kemudian langsung berpelukan, cium pipi kiri kanan begini. Iya. Mungkin contohnya begini, coba maju ke sini. Ini saya sudah akrab sekali nih, sudah lama serumah. Iya, beliau mengelola YouTube saya Sumardi Sari Official. Ya, ketemu begini, langsung begini. Iya. Nah, begini. Itu orang Arab. Dan itu hukumnya sunnah, yaitu salaman begitu bertemu. Kemudian saling merangkul, cium pipi. Tapi khusus di hari raya Idul Fitri, Idul Adha, tidak ada, hanya salaman saja. Dalam Islam itu hari raya Idul Fitri hanya salaman saja. Taqabbalallahu minna wa minkum, salaman, ucapkan salaman. Iya, tapi kalau hari-hari lain ya boleh salaman, kemudian saling merangkul kalau memang orang yang akrab dengan kita, akrab sekali. Tidak semua orang baru ketemu langsung merangkul, enggak. Ini tradisinya orang Arab, dan kita akan lihat nanti tuh bertemu berciuman pipi, memang begitu tradisinya. Kita harus maklumi karena tradisinya dia. Kemudian tradisinya itu orang Arab, utamanya laki-lakinya suka memakai pakaian putih. Tadi ini saya bingung. Saya mau pakai jubah apa? Karena materiku budaya Arab dan orang Arab itu suka jubah putih, saya pakai jubah putih. Cuma ada pelapisnya di luar, baju seragamnya BKPRMI. Karena kebetulan saya salah satu direktur di BKPRMI, direktur LPPKM namanya, Lembaga Penguatan Kesehatan Masyarakat di Kabupaten. Oke. Dia suka memakai baju putih. Kalau orang Arab necis, kayak rapi sekali. Tidak ada itu orang Arab Saudi asli yang pakaiannya asal-asalan, rapi sekali, necis, songkoknya rapi, pakai sorbang, ada hitam-hitam di atas. Ya, itu. Dia jenggotnya ada yang dicukur juga, tapi diperpendek. Ada juga yang panjang. Arab Saudi asli, dia selalu pakai sorbang. Sorbang yang disuka adalah hitam putih dengan lilit kepala di atasnya. Jubahnya warna putih. Putih sudah disetrika, necis. Perempuannya dia pakai yang hitam-hitam dan bercadar. Mayoritas perempuan Arab Saudi asli itu bercadar. Jadi dia ihramnya itu, kalau dia berihram itu tadi pakai yang hitamnya. Dia pergi ambil mikot di Tanim atau di Jirana, di tempat-tempat mikot terdekat. Kalau wanita-wanita Arab Saudi itu, dia ihramnya hanya menggunakan pakaian yang melekat pada dirinya, yaitu warna hitam yang perempuannya. Dan tetap bercadar. Bercadar. Walaupun ihram dia tetap bercadar. Sebahagian kecil diantaranya ada yang tetap membuka cadar saat haji atau umrah. Dia tetap buka. Dan kebanyakan wanita Arab Saudi asli itu memang bercadar. Termasuk juga TKW. Tenaga kerja wanita yang kerja di Arab Saudi ikut-ikutan juga bercadar karena dia lihat majikannya bercadar. Dan itu sudah menjadi pakaian tradisinya orang Saudi asli ya. Ya, bercadar dia. Kemudian jika terjadi perselisihan yang menimbulkan perkelahian, pertengkaran, maka mereka itu selalu berusaha ada yang mendamaikan. Misalnya ada yang mau bertengkar, ini orang Arab, sama-sama orang Arab karena salah paham mungkin. Selalu ada orang ketiga yang mau mendamaikan, mengucapkan sallu ala nabi, sallu ala nabi, bersalawatlah kepada nabi. Kalau sudah dikatakan sallu ala nabi, bersalawatlah kepada nabi, biar bagaimana marahnya itu orang Arab reda itu sebentar. Kalau sudah menghilangkan kekesalannya, kejengkelannya, iya, sudah keluarkan kata-kata mutiaranya. Ada orang yang bilang sallu ala nabi, apalagi sudah 2-3 kali dia bilang sallu ala nabi, maka semarah-marahnya orang Arab kalau disebutkan nabi langsung berhenti sebentar, rendah. Tapi kalau kita bertengkar mak gea, kemudian ada orang yang mengucapkan sallu ala nabi tetap bertengkar. Ya, next. Bapak dan Ibu sekalian semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini contoh-contoh larangan di Mekah dan di Madinah.
Ini penting bagi kita Bapak dan Ibu sekalian, yaitu larangan merokok di sekitar Masjid Nabawi dan di Masjidil Haram. Ini kan biasanya itu yang namanya merokok, banyak jamaah haji kita laki-laki itu merokok. Ya, kalau memang mau merokok, tinggalkan merokok di areal Masjid Nabawi dan Masjidil Haram, di pelatarannya atau dalam. Itu kena denda, tinggi dendanya. Kalau mau merokok, biasanya itu di depan hotel, di depannya begitu banyak orang bapak-bapak merokok di situ. Pergi kita makin di situ. Iya. Pergi kita makin di situ. Ada memang area smoking. Tetapi kebanyakan juga ada juga jamaah haji mau berangkat haji, dia bertekad, berusaha untuk berhenti merokok. Iya. Sampai di atas karena dia ya ada temannya merokok, merokok lagi. Tapi ada juga yang berhasil, hanya beberapa persen berhenti betulan. Ya, karena saya sudah niatkan ini Ustaz, kalau saya berangkat haji, saya ini perokok berat, tapi kalau saya berangkat haji sehat berangkat, insya Allah saya akan berhenti merokok, berhenti betulan. Tapi sebahagian juga karena lihat temannya merokok, tidak dilarang merokok di sini, akhirnya ikut lagi merokok. Ya, tergantung dari pribadi masing-masing. Kalau itu ya, yang jelasnya hindari masjid, areal masjid jangan di situ. Iya. Kemudian tidak boleh membentangkan spanduk di sekitar Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Larangan keras bagi jamaah haji dan jamaah umrah, yaitu membentangkan spanduk di sekitar areal masjid. Ini berbahaya. Hukumannya tinggi. Iya, pernah ada kedapatan travel, dia foto bersama, dia bentangkan spanduk di pelataran Masjidil Haram di bagian belakang di sekitar terminal. Ditangkap oleh askar. Akhirnya dipenjara pembimbingnya dengan tour leadernya. Jamaahnya bebas, tetapi pembimbingnya dengan tour leadernya yang dipenjara 7 hari 7 malam baru dilepas setelah diinterogasi. Di atas. Tidak boleh juga memfoto-foto di depan pelataran Ka'bah, poster apapun. Pernah ada jamaah haji, dia bawa poster suaminya karena kebetulan suaminya mau masuk caleg orang Bugis di dalamnya, daerah Sengkan di dalam. Dia foto itu, dia kasih keluar itu poster dari tasnya dan dia foto itu poster di depan Ka'bah, diambil sama askar, 1 bulan dikurung baru bebas. Larangan keras jamaah haji, jamaah umrah memfoto poster apapun, bendera apapun dari negara apapun di pelataran Ka'bah. Jadi kalau ada spanduk rombongan, ini dari rombongan KBIU apa, ini rombongan dari jamaah haji apa, ada spanduk mau dipakai untuk foto rombongan, yang penting jangan saat di masjid dan di pelataran masjid. Pergi city tour seperti di Jabal Sur, Padang Arafah, itu boleh. Kalau di Madinah pergi di Jabal Uhud, pergi di perkebunan kurma, pergi Jabal Jabal Magnet, pergi di percetakan Al-Quran, boleh. Tapi kalau di areal Masjid Nabawi, areal di Masjidil Haram tidak boleh. Dan ada juga larangan bagi yang suka siaran langsung. Pada saat kita melakukan siaran langsung di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, jangan lama-lama. Kalau lama-lama biasa dipanggil, disuruh hapus. Bagus kalau tidak disita jihapeta. Jadi kalau mengambil video nanti utamanya yang masih muda-muda, ya karena banyak juga saya lihat di sini aktif di medsos, utamanya tantaku ini. Kata, nanti kalau ambil video tanta, ya nenek-nenek saya, kakek-kakekku di sini, bapak-bapak, kalau mau kirim video di atas jangan lama, sebentar mau. Ini, ya kecuali pada saat azan, tidak apa-apa lama-lama. Kalau saat azan tidak apa-apa lama-lama, tapi selain itu jangan lama, karena biasanya itu askar, delete. Ta'al. Indonesia. Video. Lihat video. Delete. Maksudnya itu hapus. Kalau dia bilang delete, hapus. Banyak disuruh hapus itu di atas. Jangan sampai banyak video lain disuruh hapus semua. Gara-gara ada video yang terlalu panjang. Dan ini terjadi pada saya. Ya, nanti mungkin terlalu panjang videoku. Karena memang panjang karena untuk kebutuhan di YouTube. Mau dimasukkan di YouTube, ternyata disuruh hapus. Terlalu panjang. Ternyata boleh kalau pendek, kalau terlalu panjang dicurigai, disuruh hapus. Iya.
Hadirin dan hadirat sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di atas Bapak dan Ibu sekalian ada kebiasaan itu kalau subuh 2 kali azan. 2 kali azan itu di atas kalau subuh. Azan pertama perkiraan 1 jam sebelum masuk waktu subuh. Makkah Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, 2 masjid yang paling suci di permukaan bumi ini. Itu kalau subuh mendekati waktu subuh 1 jam sebelum azan subuh ada azan pertama. Apa maksud azan pertama ini? Maksudnya adalah untuk membangunkan orang salat tahajud, supaya orang bangun salat lail, salat tahajud, qiyamul lail. Ya, jadi jamaah haji, jamaah umrah yang sudah ada di Masjidil Haram itu diingatkan waktunya salat tahajud. Tapi biasanya orang jamaah haji Indonesia cepat datang. Kalau kemarin itu waktu Ramadan jam 5.30 baru diazan subuh setengah 6. Sedangkan azan pertama itu jam 4.25. Jam 4.25 kadang jam 4.20 azan pertama. Saya lihat jamaah haji, jamaah umroh masih banyak yang sholat seperti belum tahajud. Tapi jamaah juga sebagian besar tinggal mengaji. Kenapa mau sholat tahajud? Sudah mas saya Ustaz. Sudah tarawih tadi malam, sudah juga tahajud. Kemudian tidak witir ya, karena tidak boleh mengambil witir 2 kali kan ceritanya. Kalau Ramadan kan tarawih lanjut witir sampai jam 11 biasa atau setengah 11 baru selesai, karena 1 juz 1 malam. Kalau orang tarawih di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu 1 juz 1 malam. Berapa kalau 1 juz itu berapa halaman itu? 10 lembar 20 halaman itu habis tarawih 10. Maksudnya tarawih 8, tapi ada 2 rakaat pendahuluan. 2 rakaat yang ringkas pendahuluan. 2 tambah 8 10 tambah 3 witir. Witirnya pun terbagi 2. Witirnya terbagi 2. Diambil dulu 2 rakaat salam. Baru setelah itu berdiri lagi ambil 1 rakaat. Kemudian terakhir setelah dia bangkit dari ruku, namanya i'tidal, samiallahu liman hamidah, maka biasanya imam akan melaksanakan kunut witir. Kunut witirnya paling lama 15 menit. Jadi 15 menit diangkat tangan berwitir, paling sebentarnya 6 menit. Jadi salat yang 1 rakaat itu biasanya 15 menit. 1 rakaatnya lebih lama daripada yang 2 rakaat tadi, karena kunutnya lama. Itulah biasanya praktek cara melakukan kunut di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi. Tapi tidak ada kunut subuhnya. Kalau kita di sini terbiasa melaksanakan kunut subuh, ya maka di atas pada saat kita salat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi tidak ada kunut subuh. Tapi langsung sujud. Samiallahu liman hamidah, langsung Rabbana walakal hamd. Maka setelah imamnya agak lama berdiri membaca doa, Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Kemudian sujud, Allahu akbar, lalu diikuti oleh muezzinnya, Allahu akbar. Selalu ada pengiringnya di atas. Kalau imamnya takbiratul ihram, Allahu akbar, langsung ada pengiringnya, Allahu akbar. Ya, seperti di Islamic Center. Islamic Center Dato' Tiro Bulukumba meniru seperti itu kurang lebih caranya praktek salat berjamaah di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Ada semacam naifnya, mubalaghah yang menyampaikan, ya memperjelas ucapannya imam, begitu. Kecuali kata sami Allahu liman hamidah, jawabannya langsung Rabbana walakal hamd. Dan tidak ada di atas kunut subuh. Dan tidak ada zikir berjamaah sesudah salam ke kanan dan ke kiri. Masing-masing berzikir pribadi-pribadi. Terserah zikir yang mana kita mau baca sesuai dengan yang kita ketahui. Baca zikir kita masing-masing. Dan tidak ada doa berjamaah. Kalau di Indonesia kebanyakan masjid setelah selesai salam zikir jama'i, kemudian doa jama'i. Nanti imamnya berdoa diaminkan oleh makmun di belakang. Di Saudi Arabia di semua masjid
yang saya ketahui, yang pernah saya singgahi ya, yang pernah saya singgahi di Riyadh, di Jeddah, di Damas, di Madinah, di pinggiran Madinah, di mana saja, ya di Taif, ya di Buraidah, di mana-mana masjid yang pernah saya singgahi di Saudi Arabia, tidak ada zikir jama'i dan tidak ada doa jamaah. Masing-masing pribadi. Dan di atas itu tidak ada berdoa mengangkat tangan setelah sholat. Digagah. Iya, karena dia bermazhab Hambali. Mazhab Hambali, mazhab resminya kerajaan Saudi Arabia, yaitu dia tidak besar bismillahnya. Pada saat dia membaca surah Al-Fatihah di rakaat pertama dalam salat maghrib dan isya dan subuh, itu tidak besar bismillahnya. Baca bismillah, tapi sir kecil. Langsung. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi imamnya itu mengucapkan amin dengan lantang. Berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim, "Idza ammanal imamu fa aminu." Jika imam mengucapkan amin, maka ucapkan juga amin oleh makmum. Jadi imam dulu mengucapkan amin, diikuti oleh makmum. Kalau imamnya tidak baca amin, biasanya makmum juga kecil aminnya. Amin. Tapi kalau imamnya lantang mengucapkan amin, makmumnya juga lantang mengucapkan amin, meniru aminnya imam. Itu berdasarkan hadis Bukhari dan Muslim dalam bab salat, kitabus salat. Itu yang diperhatikan di atas mazhab Hambali. Dan dia setiap hari Jumat subuh, nareka sumpah subuh ke sejumai, onni jumai, selalu ada sujud tilawah. Ya, membaca surah sajadah atau ayat sajadah. Ya, nanti pada kata-kata ayat sajadah itu contoh khairiyat apa? Wahum la yastakbirun. Langsung imamnya sujud, Allahu Akbar. Maka makmunnya muassinnya juga di belakang, Allahu Akbar, langsung sujud ke bawah. Ini kalau hari Jumat subuh. Baca maki doanya, doa sujud tilawah. Kalau tidak kita hafali, kembalikan kepada asalnya. Baca doa sujud biasa yang kita hafal. Kok ada hafal lagi? Iya, kalau kita hafal, ya lebih bagus lagi. Nah, kalau kita tidak hafal, baca saja doa sujud biasa. Subhana rabbiyal a'la, atau subhanakallahumma rabbana bihamdika Allahumma ighfirli, atau doa sujud yang lainnya, subuhun quddusum rabbul malaikati. Karena ada 3 itu doa sujud, bisa dipilih yang mana dihafal. Ada yang pendek, ada yang sedang-sedang, ada yang panjang-panjang sedikit. Oke, bebas di sini karena semuanya hadisnya sahih. Nah, ini tradisi di sana. Tetapi di sana itu tidak terus-terus tiap malam Jumat membaca surah sajadah. Kadang naleki. Ya, tergantung siapa imamnya. Ya, kenapa begitu? Saya pernah konfirmasi, bertanya, oh ternyata memang tidak boleh terus-terus katanya. Kalau terus-terus nanti dianggap oleh kaum muslimin menjadi wajib. Nanti dianggap wajib. Karena pernah itu ada bertanya sama saya orang Banyorang. Apa pertanyaannya? Kebetulan ini orang Banyorang, ini tukang di tempat saya. Ustadz, itu di kampungku kalau malam Jumat itu subuh itu 3 rakaat. Dia bilang begitu. Saya kaget. Hah? Kenapa bisa? Pak Ustadz, di kampungku ini sudah beberapa tahun ini. Itu kalau malam Jumat itu pergi salat subuh di masjid, itu sekarang itu sudah 3 rakaat nih. Tapi itu yang rakaat itu yang satu yang tambahannya, itu imamnya itu tidak ruku, langsung sujud, baru naik lagi, lanjutkan lagi bacanya. Oh, itu bukan 3 rakaat. Itu hanya 2 rakaat. Cuma itu tadi dia imam itu baca ayat sajadah, ya
Wahum la yastakbirun, langsung tersungkur sujud. Kemudian setelah itu berdiri lagi melanjutkan bacaan Qur'annya yang untuk kelanjutannya dari ayat sajadah itu. Itu tidak dihitung satu rakaat, tetapi walaupun bukan dalam solat, karena ada itu 14 ayat sajadah. Ada 14 dalam Al-Quran ayat sajadah. Kalau misalnya kita dapat salah satu dari 14 ayat sajadah itu, nah kita tahu dia bilang ini ayat sajadah, maka langsung simpang Al-Quran langsung bersujud. Kemudian setelah bersujud kembali lagi duduk sesuai posisi kita, lanjutkan lagi mengaji. Ya, memang ada 14. Dan itu kalau dibaca di dalam solat, walaupun sebenarnya bukan malam Jumat, ya sebenarnya disunahkan, tetapi kebanyakannya hanya dalam malam Jumat, utamanya subuh. Dan nanti akan ketemu Terus apalagi budaya di Arab Saudi, utamanya di Masjid Nabawi. Kalau hampir setiap selesai salat fardu, nareko pura ki masempajang 5 waktu, selalu ada salat jenazah, salat orang mati, selalu ada. Jadi apa-apalah memang ni doana salat jenazah. Kalau laki-laki begini doanya, kalau salat jenazah perempuan begini doanya, kalau anak-anak yang meninggal begini doanya. Pertanyaannya, ini penting ini masuk ini materinya, budaya di Arab Saudi. Lalu bagaimana caranya tahu bahwa yang disolati ini laki-laki kah ini, perempuan kah ini, banyak kah ini, atau anak-anak ini? Satu anak-anak atau banyak anak-anak? Ada aba-abanya Bapak Ibu. Dan ini sudah ada di YouTube di Sumardi Sari. Cari ke situ. Cara salat jenazah di Masjidil Haram. Ya, tapi tidak apa-apa saya sampaikan di sini. Di atas itu salat jenazahnya, sebelum salat jenazah ada pengumuman dari muazzin. Apa dia bilang? Contoh, as-salatu 'alal mayyitati rahimakumullah. Saya ulangi, perhatikan baik-baik. As-salatu 'alal mayyitati rahimakumullah. Mayyitati, kita akan melaksanakan salat jenazah satu perempuan. Mayyitati berarti satu perempuan. Ya, berarti doanya di takbir ketiga, karena ada 4 kali takbir. Takbir pertama baca surah Al-Fatihah, didahului auzu ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Takbir kedua membaca salawat seperti persis di dalam bacaan salat kalau tahiyat. Takbir ketiga baru membaca doa. Doa apa yang dibaca? Tadi mayyitati. As-salatu 'alal mayyitati rahimakumullah. Berarti doanya domir ha. Allahumma ghfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha. Bisa kalau sepotong kita hafal sepotong mau. Allahumma ghfir laha, itu jika ku hafal Ustaz. Allahumma ghfir laha jika ku hafal, itu mau. Tetapi ada saya 2 kata ku hafal Ustaz. Allahumma ghfir laha warhamha. Ya Allah ampunilah dia, ya Allah rahmatilah dia, sayangilah dia. Seperti itu saja. Tapi lebih panjang ki hafal itu jauh lebih bagus. Yang penting kising itu dibedakan. Ini jenazahnya apa ini? Kalau dia bilang mayyitati, jenazahnya satu perempuan. Kalau dia bilang begini, as-salatu 'alal mayyiti, tadi kan mayyitati, satu perempuan, sekarang mayyiti, berarti jenazahnya hanya satu laki-laki. Satu laki-laki dewasa. Berarti domirnya menjadi hu. Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad. Iya, mungkin baterainya. Jadi, saya ulangi Bapak Ibu sekalian. Kalau muassinnya bilang begini, as-salatu 'alal mayyiti rahimakumullah, berarti jenazahnya laki-laki. Di takbir ketiga baca ki doa domirhu di ujungnya. Allahumma ghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghasilhu bil ma'i wassalji wal barad. Bagaimana kalau banyak jenazahnya? Biasanya, dan ini kebanyakan. Ini yang kebanyakan diucapkan oleh muazzin.
As-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Amwati berarti jenazahnya campuran laki-laki perempuan dalam jumlah yang banyak, lebih dari 2 orang. Itu jamak. Amwati berarti jamak. As-salatu 'alal amwati rahimakumullah. Amwati berarti jamaah yang mau disolati, jenazah yang mau disolati jumlahnya banyak atau jamak. Maka domirnya domir hum. Allahumma ghfir lahum, ya Allah ampunilah mereka. Warhamhum, rahmatilah mereka. Hum. Wa'afihi wa'fu anhum, ya Allah sejahterakanlah mereka. Ya, maafkan mereka. Wa akrim nuzulahum, ya Allah muliakanlah mereka. Wa wasi' madakhalahum, luaskanlah kuburan mereka. Hum itu artinya mereka karena jamak. Allah as-salatu 'alal amwati. Ya. Kemudian kalau anak kecil, lain tahun Nabi bilang itu muazzin-kah? Muazzinnya bilang begini. Kalau anak kecil 1, maka dia bilang begini. As-salatu 'alat tifli rahimakumullah. As-salatu 'alat tifli rahimakumullah. Kalau dia bilang tifli berarti jenazahnya 1 orang anak kecil. Maka anak kecil tidak didoakan diampuni, tapi yang didoakan orang tuanya. Ya, doanya dalam Sahih Abu Daud yaitu Allahumma ja'alhu lana salafa wa farata wa ajra. Allahumma ja'alhu lana. Ayo sama-sama Bapak Ibu. Allahumma ja'alhu lana salafa wa farata wa ajra. Ya, cari-cari bagi nanti di Google. Doa salat jenazah anak kecil. Kalau jenazahnya anak kecilnya 2, lebih dari 1 orang, maka muazzinnya bilang begini. As-salatu 'alal atfali rahimakumullah. Tadi tiplikan 1 orang, sekarang al-atfali berarti banyak anak-anak. Doanya pun menjadi dhamir hum. Tadi Allahumma ja'alhu lana, sekarang Allahumma ja'alhum lana. Hanya hu dan hum bedanya. Kalau tipli 1 orang, Allahumma ja'alhu lana. Tapi kalau dhamir hum, as-salatu 'alal atfali, maka Allahumma ja'alhum lana. Allahumma ja'alhum lana salafau wa faratau wa ajra. Ya, saya kira begitu Bapak dan Ibu sekalian. Nah, sekarang tidak boleh Bapak dan Ibu merekam pada saat mulai keberangkatan di Bandara Makassar, masuk di imigrasi, karena nanti itu pasporta itu sudah tidak di-stempel lagi karena sudah diproses sebelumnya. Demikian juga pada saat tiba di Bandara Jeddah, di Bandara Haji, tidak antri di imigrasi karena sudah dilakukan proses sebelumnya itu pasporta. Tetapi ada larangan yang berlaku di imigrasi Makassar, embarkasi Makassar, dan juga di imigrasi Haji di Jeddah. Tidak boleh merekam. Simpan semua video kalau masuk di area bandara. Sampai pakai lagi di base kalau mau merekam, mau video-video. Itu larangan keras. Tidak boleh. Dan itu berlaku di semua bandara imigrasi. Kalau di ruang tunggu di Bandara Haji, apakah boleh merekam? Boleh sebentar je. Yang saya bahas di imigrasi. Kemudian mengambil barang temuan. Itu di atas Bapak dan Ibu sekalian, kalau ada barang jatuh, itu tidak ada yang berani ambil. Karena menghormati kesucian Mekkah dan Madinah. Tidak ada yang berani ambil. Tapi kalau masuk barang yang jatuh itu berupa syal, penandakan, atau berupa tas, kasih naiki di tempat yang mudah nak lihat yang punya kalau lewat. Kasih naiki di situ itu boleh, tapi dibawa pulang jangan dibawa pulang. Karena itu akan mempersulit diri sendiri. Iya. Ini ada kaitannya sedikit, tapi ini ada jamaah umroh saya. Dia pergi naik ke Jabal Rahmah. Hilangnya di atas. Oh, ternyata dia masuk ke sela-sela batu. Dia ambil batu. Tapi saya tidak tahu. Dia ambil batu di situ, nak kasih masuk di tasnya, nak kasih masuk di kopernya, nak bawa pulang ke Indonesia. Sampai di sini, selama dia pulang dari tanah suci, tidak mau tidur matana.
terkena penyakit insomnia. Diperiksa di rumah sakit, semuanya normal. Semuanya normal, tidak ada masalah dengan kesehatan. Normal semua, jantungnya normal, kemudian tekanannya normal, ya demikian juga asam uratnya, kolesterol, semuanya normal. HB-nya normal semua, tapi ibaratnya insomnia. Maka saya bertanya, saya diundang, Ustaz, ini jamaah ini yang baru pulang umroh, itu sudah berminggu-minggu ini tidak bisa tidur matanya. Iya, saya sekarang lagi di Tanah Suci bawa jamaah, tapi pulang Pak di situ baru saya datangi. Saya ruqyah, saya wawancara. Apa kira-kira ini penyebabnya menurut kita? Bilang, sebenarnya ini kita ini mau kutanya. Ada sebenarnya di batu-batu, ku ambil di atas. Oh begitu bilangnya. Caranya itu naiki lagi, kembalikan di tempatnya. Bisa dia sebenarnya dikirim sama saya, tapi tidak kutahu di mana ki mengambil. Harus ki mendaftar lagi umrah. Jadi 3 bulan kemudian ya berangkat lagi umrah, nah kasih kembali itu batu-batu, baru nih mau tidur. Jadi jangan ki sembarang ki ambil di atas. Banyak kisah-kisah nyata. Saya hampir tiap bulan membawa jamaah umrah, Bapak Ibu sekalian. Jadi banyak pengalaman saya lihat, tapi beda-beda orang, beda-beda pengalamannya. Setiap pemberangkatan ada lain pengalaman lagi. Lain lagi pengalamannya, jadi beda-beda. Ya ini ya. Kemudian ini masalah membawa jimat dalam bentuk apapun, jangan sterilkan diri kita, bersihkan diri kita dari hal-hal yang seperti itu. Langsunglah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini mikusom papuang, ini tomiullah wallahu tulungi. Hanya Engkau tempat kami menyembah, mengabdi, beribadah, dan hanya kepada Engkau kami minta pertolongan. Jangan lewat perantara. Iya. Karena itu bisa merusak ibadah kita, masuk kepada kesyirikan. Itu makanya di atas itu memang dilarang keras. Di Saudi Arabia kalau ada gelagat-gelagat, biar benang-benang di sini diikat di anak kecil, itu langsung gunting itu. Haram. Mengallaka tamimatan faqad asyrak. Itu dakwanya itu di atas itu gencar sekali selama dakwah tauhid. Ya, next. Ya, saya kira ini mungkin ya terkait dengan materi kita. Saya mau Bapak dan Ibu sekalian kita banyak-banyak sharing makutana ke Cina. Ya, masih ada waktu sampai mendekati waktu salat duhur. Saya akan buka sesi tanya jawab seluas-luasnya, bebas ki bertanya. Iya, bebas ki bertanya apa saja, utamanya terkait dengan masalah akhlak, terkait dengan masalah budaya di Saudi Arabia, karena kita akan datang di sebuah tempat yang bukan tempat kita, berbeda budayanya. Makanannya saja di atas itu, kalau Arab Saudi itu makanannya itu di atas dia itu nasi kebuli beraroma Arab, banyak rempah-rempahnya, ada jahenya, ada kayu manisnya, iya, ada mericanya, ada cengkehnya. Jadi makanan aslinya itu orang Arab itu ada cengkehnya, cengkeh mentah. Jadi kita jual cengkeh, tapi kita tidak pernah makan cengkeh. Tapi kalau orang Arab itu dia tidak anggap dirinya makan kalau tidak ada cengkehnya. Cengkeh mentah, nah makan begitu. Jadi kalau kita masuk di warung-warung Arab, baik di Mekah ataupun di Madinah, kalau beli nasinya itu, apakah itu nasi kebuli, nasi mandi yang panjang-panjang berasnya itu, ada ayamnya atau ada daging kambingnya atau daging unta, selalu itu ada cengkehnya di situ, ada jahenya, ada kayu manisnya, ada rempah-rempahnya yang lain, ada ketumbarnya juga. Iya, memang begitu dia makanannya, makanan sehat. Ya, kalau kita di sini nanti menggunakan cengkeh kalau sakit gigi. Karena cengkeh itu obat sakit gigi, apalagi kalau minyak cengkeh. Iya, minyak cengkeh itu bisa, ya kan? Ya, apalagi di atas minumannya orang Arab itu ya sama dengan kita, air mineral juga. Iya, air mineral juga, tetapi di sana dia punya minuman khusus yang kita tidak temukan di sini kecuali beli atau ada orang yang pulang umrah dan haji. Air zam-zam. Tidak ada itu orang Arab itu alpa atau kosong air zam-zam di rumahnya. Selalu ada karena memang selalu dijadikan obat. Kalau di Madinah itu selain air zam-zam yang diambil dari Mekah, ya, ada juga air keram di Madinah itu utamanya di pelataran, itu bukan zam-zam ya. Iya, bukan zam-zam itu utamanya yang keram.
Iya, yang keram-keram ada itu air di pelataran di Madinah, di pelataran masjid, di luar. Yang penting di luar masjid maki. Nah banyak di situ dia air di keram-keram, ada tempat-tempat minumnya gelas-gelas satu kali pakai, itu bukan air Samsam, itu air minum biasa. Makanya tertulis drinking water, air minum biasa. Ya, kalau tertulis air Zam-Zam itu yang di galon-galon yang warna krem putih itu. Ada galon-galon putih kan? Tertulis Suqyat Zam-Zam, Suqyat Zam-Zam. Itu air Zam-Zam, tapi adanya hanya di dalam Masjid Nabawi. Di dekat pintu itu selalu ada, atau di dekat lorongnya itu Masjid Nabawi ada air Zam-Zam. Dan di dalam Masjid Nabawi, di dalam Masjidil Haram, atau asalkan ada galon-galon Zam-Zam itu, maka isinya pasti air Zam-Zam. Minum maki di situ. Kalau di luar, di pelataran Masjid Nabawi tertulis drinking water. Ada saya lihat di situ jamaah haji antri mengambil air. Nah kasih 5 liter ambil. Saya tanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu ambil air apa? Bilang air Zam-Zam. Saya mau bawa untuk keluarga saya di kampung. Ibu, ini bukan air Zam-Zam, Bu. Air Zam-Zam itu di sana di pintu 310. Satu-satunya tempat mengambil air Zam-Zam dalam partai banyak di Madinah di pintu gerbang 310. Di dekatnya Masjid Ghamamah. Masjid Abu Bakar, Masjid Ghamamah, masuk di gerbang 310. Kita catat. Ya, ibu-ibuku catat baik-baik. Bahwa nanti kalau mau ambil air Zam-Zam, bawa pulang ke hotel di Madinah, di hanya satu tempat, di luar di pelataran. Di dekatnya pintu gerbang 310. Iya, 310. Iya, dan bukanya itu kalau pagi jam 8. Pagi jam 8. Kemudian sudah itu tutup mungkin. Selanjutnya dibuka lagi sore. Sore sesudah sholat asar dibuka lagi. Tutup lagi menjelang maghrib. Kapan lagi dibuka? Sudah lagi sholat isya. Jadi hanya 3 waktu dibuka. Jam 8 pagi dibuka. Mungkin tidak tahu sampai jam 10 sampai jam berapa, sampai menjelang duhur. Kemudian dibuka lagi sudah salat asar sampai menjelang maghrib. Dibuka lagi sudah salat isya sampai tengah malam. Itu bebas kita mengambil 10 liter beli ke tempat-tempat. Ingat ya, gerbang 310. Kalau selain di situ harus di dalam. Tapi kalau di dalam botol-botol kecil yang boleh diisi 1 atau 2 terbatas kalau di dalam. Ya, terbatas. Kalau mau ki ambil banyak di dalam tidak boleh. Di situ pakai di gerbang 310 kalau mau ki mengambil air Zam-Zam. Iya, ini. Jadi makanan orang Arab itu yaitu kebanyakannya dia itu daging kambing, daging ayam. Kenapa orang Arab suka makan daging kambing? Dan kalau orang Arab itu makan daging kambing itu dalam 1 ekor yang besar hanya 4 orang. Di atas banyak warung, ada warung Hashibasha, ada Pakistan apa. Coba kalau kita lihat itu 1 ekor itu 4 orang dihadapi. Dan itu tinggal tulangnya sisa. Itu memang. Dan ternyata biar orang gemduk saya lihat suka makan daging kambing dan tidak naik tekanannya. Ternyata kambing di atas itu rata-rata kambing guling. Kambing yang dibakar. Iya. Jadi dan ternyata itu kambing yang dibakar itu tidak menyebabkan darah tinggi, kolesterol tinggi, tidak. Karena keluar semua unsur-unsur jelek itu keluar semua melalui pada saat diguling, pada saat dibakar. Itu keluar semua. Kenapa di Indonesia kambingnya biasa menyebabkan asam urat tinggi, kolesterol tinggi, darah tinggi? Itu karena rempahnya. Gara-gara rempahnya yang menurut orang Arab tidak cocok, tidak benar. Makanya kalau mau makan daging kambing yang paling sehat walaupun tekanan tak tinggi dan tidak menyebabkan stroke, tidak menyebabkan darah tinggi, yaitu kambing guling yang dibakar. Dan sistem pembakarannya juga ada caranya. Itu orang Arab ya. Nanti kita akan kenal nanti. Dan khas Arab juga itu yang paling terkenal itu tadi makanan al-baik. Ada ayamnya, ada rotinya, ada kentangnya, ada sambalnya di situ. Masya Allah itu 100.000 itu 1 porsi, tapi bisa dikenyang itu 2 sampai 4 orang. Ya 100.000. Tempatnya kalau di Madinah itu tempatnya di dekatnya Hotel Skyview. Kalau di Mekah itu tempatnya itu banyak tempatnya di Mekah. Banyak tempatnya Al-Baik.
Oke, Bapak dan Ibu sekalian yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya kira ini mungkin yang menjadi materi inti. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator untuk memandu acara, memimpin sesi tanya jawab. Aqulu qouli hadza wastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya.